Bukan perkara mudah untuk mengelola angkutan penyeberangan di negara yang punya 17.000 pulau. Mulai dari mengurus sarana dan prasarana hingga melayani masyarakat dengan baik. Hal ini selalu menjadi tantangan yang harus ditaklukkan oleh Ira Puspadewi sebagai Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry. Kalau musim Lebaran, satu hari itu ada uang yang beredar, cash, di pelabuhan itu sekitar 5-8 miliar sehari. Ada orang yang memang selama ini teruntungkan dengan sistem cash kan. Menjadi direktur utama di ASDP merupakan pengalaman pertamanya menjajaki karir di bidang transportasi laut. Tak sedikit yang meremehkan kompetensi Ira di bidang tersebut. Ditambah lagi ia merupakan seorang perempuan. ASDP itu benar, cewek itu 6% doang. Dari total keseluruhan? Dari total, lebih dari 6.000 karyawan ya. Dalam bahasa Inggris atau mungkin Belanda juga sama, kata penggantinya kapal itu bukan it, tapi she. She, betul. Saya bilang, that's why this company needs a she to organize. Namun Ira membuktikan dengan kerja keras sehingga mengantarkan ASDP ke era pembaruan. Di bawah kepemimpinannya, ASDP berhasil melakukan transformasi digital hingga mengalami tren pertumbuhan keuangan yang positif setiap tahun. Bagaimana cara Ira Puspadewi menaklukkan rintangan di perusahaan plat merah? Bu Ira, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar Mbak Kinai? Alhamdulillah baik juga. Makasih udah mau menyempatkan diri ngobrol sama saya. Tapi kita ngobrolnya santai aja ya Bu. Iya. Jadi gimana nih keseharian, lagi sibuk apa nih Bu Ira? Lagi sibuk apa ya? Setiap hari kayaknya ada hal baru. Jadi selalu antara apa yang sudah bagus kita kuatin gitu ya. Kemudian yang kedua, apa hal baru lagi nih yang membuat kita lebih kuat lagi gitu. Kerjaannya selalu kayak gitu deh temanya. Harus mikir terus ya Bu, maksudnya kita harus inovasi terus, kita mau bikin apa, mau menyajikan apa lagi nih, gitu kan. Oke, kita nanti akan ngobrol juga soal pekerjaannya Ibu, tapi kayaknya kalau misalnya kita ngobrol soal pekerjaan, nggak jauh-jauh dari latar belakang pendidikan dulu nih. Nah, Ibu itu kan S1-nya ini unik banget nih, aku baru pertama kali kayak mendengar jurusan ini sosial ekonomi peternakan, terus sampai akhirnya itu di Brawijaya ya Bu? Betul. Terus sampai akhirnya melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Indonesia. Betul. Itu jurusannya Strategic Management. Oh, Strategic Management. Oke. Boleh diceritakan nggak Bu Ira, sebenarnya perjalanan Ibu menempuh pendidikan, kenapa sih bisa milih jurusan sosial ekonomi peternakan, terus akhirnya punya niat kuat terus untuk melanjutkan pendidikan gitu, karena kan itu nggak mudah ya, apalagi di sela-sela pekerjaan gitu. Betul. Pertama gini, kalau pendidikan itu kenapa sampai lanjut gitu ya S3 gitu, walaupun secara requirement di job itu nggak ada gitu, harus S2 atau S3 nggak wajib ada. Ya sebenarnya. Nggak wajib sebenarnya, tapi saya punya perjalanan gini. Waktu saya tuh anak terkecil dari 11 bersaudara. Kemudian ayah saya tuh meninggal saya umur 7 tahun. Dan ibu saya untuk generasinya terpelajar ya. Jadi waktu zaman dulu itu kalau orang udah sekolah Belanda, ibu saya Hollandspreken juga. Jadi terdidik, tapi karena keadaan yang tidak mudah, ya kita nggak ada ayah, susah lah ya secara ekonomi challenging. Jadi satu hari saya masih TK, kemudian saya ditinggal sama temen TK gitu untuk berangkat ke sekolah. Anak kecil kayak gitu kan metes banget, mesti bareng sama temen kan. Terus saya nggak mau sekolah. Terus kata ibu saya, nggak bisa, harus sekolah. Terus saya tetap nggak mau. Keras kepalanya udah kelihatan. Terus habis gitu ibu saya marah betul. Dan saat itu ibu saya tuh bawa golok. Bilang, kalau sekarang itu udah bilang child abuse kali ya, tapi zaman itu saya sungguh melihat konteksnya untuk sesuatu yang turning point saya tentang sekolah gitu. Ibu saya bawa golok ini, mau sekolah nggak? Terus kalau kamu nggak sekolah, kamu nggak akan maju hidupnya, nggak akan berubah hidup kamu, kata ibu saya kayak gitu. Terus saya sebenarnya masih nggak mau, tapi ada golok takut juga, walaupun saya tahu nggak mungkin lah ibu saya ngapa-ngapain pakai golok.
Tapi namanya anak kecil takut. Akhirnya ibu saya sambil menggandeng saya dengan keras gitu, bawa golok di tangan kanannya ke TK, sekolah saya. Dibawa. Iya, terus udah mendekat sekolah, saya tuh masih reluctant sambil jalan itu, masih keras kepala lah. Terus ibu saya bilang, udah nggak mau sekolah. Ya udah, saya akhirnya menyerah karena malu. Satu, ibu saya itu melahirkan saya umur 43 ya, jadi udah tua. Ibu saya kan udah paling tua di antara ibu-ibu yang lain kan. Ini ibu udah tua, bawa golok, kan malu gitu kan. Terus akhirnya saya masuk. Tapi sejak itu saya tidak pernah yang namanya bolos sekolah, bolos kerja. Kalau teman-teman kantor juga udah tahu, saya kalau nggak sakit yang sampai istilahnya geblak banget gitu, terkapar banget nggak bisa bangun, saya nggak mungkin nggak masuk gitu, nggak pernah saya making reasons untuk skip sekolah tuh nggak pernah. Itu satu ya, jadi karena sekolahnya. Terus kenapa saya masuk sosial ekonomi peternakan gini? Sebenarnya saya itu nggak pingin masuk sekolah jurusan eksakta, tapi sekolahnya SMA-nya IPA, karena zaman dulu katanya yang kalau mau anak-anak pintar tuh jatuhnya di IPA, IPS. Zaman itulah, itu. Iya. Saya masuk IPA, tapi kalau untuk PMDK ya zaman dulu tuh ada tanpa tes, itu hanya bisa jurusan yang IPA juga gitu. Nggak bisa anak IPA daftar IPS saat itu nggak bisa. Jadi saya, kebetulan saya punya kenalan orang peternakan waktu itu. Kemudian saya pikir, oh udah, saya mau masuk peternakan, tapi ambil yang paling sosialnya deh. Jadi saya ambil sosial ekonomi peternakan. Gitu sih saya. Terus baru S2 saya ambil manajemen, ketiga juga manajemen, tapi lebih khusus strategic management. Dan buat saya ketika saya jadi dokter, yang paling buat saya leleh itu adalah ketika saya mendeliver speech saya dan saya sampaikan, ini buat ibu saya. Yang udah dulu bawa golok. Yang udah dulu bawa golok, bahwa ya dokter kan pencapaian pendidikan tertinggi ya, yang orang bisa. Kalau profesor kan bukan pendidikannya, itu kepangkatan keilmuan kan. Jadi I've done this, I achieved the highest possible education level, dan this is for you mom. Saya sampaikan itu di saat saya promosi. Itu sih motivasinya gitu. Tapi kalau misalnya S2 dan S3 itu kan mungkin terkait karena sudah bekerja ya Bu ya. Nah, kalau misalnya soal pekerjaan nih, apakah Ibu tuh sebenarnya memulai pekerjaan tuh di mana? Apakah langsung di sektor transportasi kayak gini? Enggak. Saya dengar kayak pernah di Amerika ya? Ya, saya bekerja di perusahaan Amerika lama, 17 tahun lebih lah. Saya memulainya, saya justru di non-profit sector. Saya memulai pekerjaan saya pertama di LKI. Malah pertama di LKI. Di LKI, kemudian nyambung saya di LSM Amerika, namanya di Asia Foundation sebentar. Kemudian saya paling lama adalah di Gap, yang baju. Baju waktu itu retail, istilahnya specialty retailer terbesar Amerika itu adalah Gap. Dan saya di situ 17,5 tahun. Terakhir saya adalah direktur untuk Global Initiative namanya, untuk 7 negara di Asia. Saya megang kayak gitu. Berarti selama 17 tahun itu saya muter-muter, mostly di 17,5 tahun itu muter-muter, pernah di Amerika, pernah di Singapura, dan muter-muter di seluruh negara itu. Lalu setelah muter-muter nih gitu, bekerja jadi kayak TKW lah gitu. Jadi pekerja migran ya Bu? Iya, betul. Apa sih yang membuat Ibu yakin kayaknya aku harus balik deh ke Indonesia gitu? Ya di sebuah, saya pas lagi ada tugas di Beijing, saya so happen gitu ketemu Pak Dahlan Iskan, yang waktu itu lagi habis operasi. Ginjal maksudnya? Hati. Terus waktu itu beliau menteri ya, terus beliau nanya, sampai kapan, berapa lama mengabdi sama Amerika, bahasanya gitu. Waduh, dikontraskan kayak nggak heroik banget gitu ya. Terus saya jawab 17 tahun. Terus kata beliau, sampai kapan ngabdi kayak gitu kan. Saya jadi terhenyak lah. Terus lama, setelah itu masih lama, terus berhubungan dengan Pak Dahlan beberapa saat, sampai akhirnya beliau cerita, ada ini loh, opportunity di BUMN. Makanya saya waktu itu masuk di
setelah berbagai tes dan interview gitu, Iya. saya masuk di Sarinah sebagai dirut Sarinah. Itu pekerjaan pertama saya di BUMN. Oke. Iya. Masih di industri retail, Iya, agak cuman deket-deket ya deket lah retail, cuman yang dijual beda gitu Iya, ya, betul. Nah, setelah itu akhirnya Ibu memutuskan, oke, aku balik nih ke Indonesia bekerja di BUMN. Iya. Ada nggak sih penyesuaian, Bu? Karena kan ini kan 17 tahun di gap gitu Iya, kan. iya. Kayaknya Amerika banget nih budaya Betul, kerjanya, tapi betul. sementara ini Sarinah Indonesia banget gitu. Apa sih penyesuaiannya? Ada nggak, Bu, yang Ibu lakukan waktu itu, atau Banyak sih, tantangan yang Ibu temuin gitu? banyak. Satu, culture kerjanya ya, kemudian yang kedua, mostly culture kerja. Jadi pertama, orang Indonesia itu walaupun udah di perusahaan tuh kesan saya masih sangat komunal ya. Komunal itu ada bagusnya, ada kurang bagusnya juga untuk konteks korporasi kan. Misalnya nih, saya kaget satu hari ada karyawan yang orang tuanya meninggal gitu. Saya nggak sadar. Tiba-tiba di lantai saya kok kosong banget ya. Orangnya nggak ada. Semua orang melayat pada jam yang sama gitu kan. Kan bagus lah melayat ya, itu kemanusiaan. Tapi kayaknya nggak harus bareng banget gitu kan, gitu misalnya itu. Terus yang lainnya lagi di BUMN itu banyak peraturan formal yang berlapis-lapis, itu yang saya juga harus sangat menyesuaikan ya. Kalau di perusahaan Amerika itu peraturannya ya ketat juga, tetapi formalitasnya itu bisa dibikin lumayan simple gitu, tapi esensinya dapat. Nah, itu yang beda banget saya rasakan, dan adjustment-nya lumayan major ya. Apa yang Ibu lakukan waktu itu menghadapi berbagai macam perbedaan ini? Pertama, saya sih mencoba mempelajari dan sebagainya, tapi reaksi tubuh pertama sih diare. Stres kayaknya diare itu ya, 2 minggu saya. Tapi karena dirut kan punya kamar mandi sendiri, jadi nggak ketahuan aja. Tapi ya orang kan mesti dilihat kedewasaan itu dari bagaimana kita bisa menyesuaikan, mengadaptasi keadaan, kemudian behavior kita sesuaikan ya. Kalau kita mau survive ya harus belajar hal yang banyak dalam waktu yang cepat, saya kira gitu. Oke. Itu berarti di Sarinah tuh berapa lama sih, Bu? Di Sarinah sih 2 tahun. Setelah itu ke PT Pos ya? Ke PT Pos, ya. Lalu akhirnya di ASDP berlabuh. Berlabuh beneran nih, ya. Tapi itu kan akhirnya pindah-pindah. Setiap BUMN kan pasti saya yakin punya budaya masing-masing, culture masing-masing, polanya masing-masing gitu. Kalau akhirnya pas pindah ke ASDP ini, apalagi sih, Bu, yang Ibu temui adjustment yang harus dilakukan, perbedaan itu? Pertama, ini industri yang saya benar-benar nggak tahu. Nggak tahu tentang penyeberangan, nggak tahu tentang kapal, nggak tahu tentang pelabuhan gitu. Tapi sebagai CEO itu salah satu hal yang kunci kalau dari pengalaman saya adalah bagaimana kita bisa menemukan sesuatu yang kira-kira impactful. Kita mempelajari banyak hal dalam waktu yang sangat pendek, menyimpulkan mana yang paling impactful, dan itu yang dikejar. Dan itu yang saya coba lakukan. Artinya kan gini, industrinya apapun, leader itu mesti belajar dengan cepat dalam waktu yang pendek dan segera tahu apa yang harus dilakukan. Kondisinya memberikan impact besar. PT ASDP waktu itu seperti apa, Bu? Apa ada PR-PR yang harus dikerjakan? Kondisinya kalau secara keuangan cukup baik, ASDP itu selalu profitable, tetapi dari segi proses bisnisnya masih sangat manual dalam banyak hal, baik proses bisnis di kantor maupun kayak hal-hal yang langsung dirasakan oleh konsumen, itu masih manual banget, pembayaran masih cash banget. Misalnya, kalau kantor saya sih biasanya ada setumpuk map yang kayak kantor kecamatan zaman dulu gitu, banyak gitu. Itu udah nggak ada. Jadi kita lakukan, kalau saya ditanya apa sih yang dilakukan yang major banget, itu massive digitalization. Di semua lini, mau yang back end maupun front end. Saya merasa kita mau ngomong transformasi atau apapun, kalau tidak ada hal yang dirasakan signifikan oleh konsumen, ya apa gitu. Pada akhirnya apalagi kalau misalnya kita berjualannya jasa, itu kan kita harus ujungnya adalah konsumen, yang kita harus perhatikan kan konsumen. Akhirnya berarti yang jadi fokus saat itu dan mungkin sampai sekarang ya adalah tetap konsumen. Ya.
Oke. Nah, itu kan Ibu tadi bilang Ibu ini adalah sektor dan industri yang sangat baru buat Ibu Betul, gitu. betul. Pasti kan kita merasa, aduh kayaknya aku ada kelemahan. Ibu merasa nggak sih ada kelemahan waktu itu untuk nyemplung memimpin ASDP gitu? Apa saja yang Ibu merasa, aduh ini kayaknya susah deh buat saya gitu? Saya gini, saya banyak dalam perjalanan kerjaan tuh sering mendapatkan hal-hal yang baru, dan selama sejarahnya alhamdulillah hal-hal itu bisa saya kerjakan, tidak hanya baik tapi sangat baik gitu dalam banyak hal ya. Ini ngomong objektif ya, bukan mau nyombongin enggak, tapi sejarahnya bahwa di-recognize gitu. Ya. Sehingga saya selalu punya kepercayaan bahwa pasti bisa, pasti ada jalan gitu. Dan saya pikir mentalitas semua orang tuh kalau ada tas baru pasti ada jalan. Kecuali saya suruh jadi dokter gitu ya, nggak bisa karena Totally sekolahnya different. sangat spesifik ya. Tapi kan saya belajar manajemen. Saya percaya ada yang namanya transferable skills. Mau apapun pekerjaannya, skill-skill itu tetap jalan. Misalnya kita punya financial literacy, kita punya people management, kita punya communication skills, kita punya ilmu stakeholders engagement. Nah, itu transferable skills. Apapun pekerjaannya itu selalu berguna, dan saya rasa itu yang membuat apapun resep dasar untuk tugas apapun yang kita diberi itu bisa gitu. Nah, yang kedua bercandanya nih, saya selalu bilang, kok berani sih melakukan ini padahal nggak tahu. Saya bilang kalau bahasa Inggrisnya blessing ignorance is a bless. Ignorance is a bliss. Ya, ignorance is a bliss. Kalau bahasa Indonesianya berani bukan karena benar tapi berani karena tidak tahu. Jadi saya karena nggak tahu ya udah gitu dikerjain gitu, dan in most cases itu bisa jalan dengan baik. Tapi mesti tahu lah yang impactful itu apa gitu. Oke. Berarti sebenarnya ya penting juga karena tidak tahu, jadi kan kita malah fresh mencari eyes. tahu. Kita nggak ada pikiran apa-apa. Nggak ada preoccupied ideas harus gimana, tapi lebih fresh, dengerin banyak orang dalam waktu yang pendek, riset gitu ya, udah tahu ini yang impactful adalah digitalisasi. Maka saya kejar betul digitalisasi. Itu sejak awal? Ya, jadi saya masuk tuh Desember 2017, Agustus itu udah di Merak Bakahni ya, yang paling besar, itu udah kita lakukan, tiketnya udah nggak manual lagi, udah digitalize. Pakai Verizi ya, Bu? Belum Verizi, tapi menuju sana, jadi udah cashless gitu. Udah tadinya pada tunai banget, dan duitnya miliaran per hari gitu. Nah ini buat saya ya Bu, kalau misalnya kita aku dengar PT SDP, ini kayaknya transportasi ini maskulin banget gitu. Ini sementara kalau kita lihat mungkin orang nggak tahu nih, Ibu ini di rutenya PT SDP loh gitu. Industrinya sangat maskulin tuh, sementara buat Ibu yang kita nih yang perempuan, itu gimana sih Bu posisi Ibu, positioningnya Ibu di antara kondisi lingkungan kerja yang sangat maskulin itu seperti apa? Pertama gini, ASDP itu benar, cewek tuh 6% doang. Dari total keseluruhan? Dari total, lebih dari 6.000 karyawan ya. Terus saya ada jawaban bercanda, ada jawaban seriusnya. Tapi gini, saya merasa alam tuh kadang suka mempersiapkan kita untuk sesuatu yang kita nggak tahu ya. Saya dari 11 itu 7 laki-laki. Jadi saya rasanya sudah belajar secara alami, bentukan laki-laki kayak apa, sifatnya kayak apa. Saya apa sih pelajaran utamanya? Saya tidak pernah merasa intimidated dengan cowok, biasa aja. Sampai SMP saya masih berantem secara fisik dengan cowok. Sekarang dengan kakak? Enggak, dengan teman SMP di kelas. Teman saya masih bisa bersaksi soal itu. Jadi saya nggak merasa intimidated, nggak merasa less than cowok gitu, nggak pernah. Kemudian yang kedua, penjelasan ilmiahnya menarik. Bercanda dulu. Dalam bahasa Inggris atau mungkin Belanda juga sama, kata penggantinya kapal itu bukan it, tapi she. Betul. Saya bilang, that's why this company needs a she to organize. Saya bilang gitu bercandanya. Betul. Tapi yang ilmiah nih menarik gini. Di kita ini dari segi biologis itu kan bangsa yang dekat dengan ape ya.
dengan kera besar, simpanse gitu kan. Kromosom kita tuh cuma beda 2 pasang sama mereka. Jadi banyak riset, baik riset biologis maupun riset sosial itu dilakukan di mereka. Nah, ada riset yang menarik dilakukan antara simpanse sama bonobo namanya. Di simpanse itu angka kematian karena perkelahian itu sangat tinggi. Sementara di bonobo angka kematian karena perkelahian sangat rendah. Bedanya apa sih kalau secara sosial? Si simpanse ini kepala sukunya adalah jantan. Si bonobo kepala sukunya betina. Jadi kalau ada yang berantem, si kepala suku betina ini, dia rangkul itu si siapa jantan di kalangan bonobo itu, dia piting teman-teman yang betinanya semua juga memiting dia, sehingga pokoknya kluk diem semua. Tapi intinya apa? Si bonobo ini dia mengedepankan harmoni. Dia bahasanya love di kalangan dia gitu. Sementara kalau simpanse bahasanya teritorial. Nah, jadi memang sepertinya kalau dari itu gitu ya, jantan itu lebih teritorial banget. Sementara betina itu selalu mencoba mencari connection, mencari harmoni itu gimana gitu supaya sebuah komunitas itu bisa jalan gitu. Jadi kalau mungkin dijelasin, saya kira more or less yang saya lakukan itu mencoba berdialog lebih panjang barangkali, tetapi likeliness to succeed-nya mungkin lebih baik karena orang terjelaskan dengan baik, orang diberi kesempatan untuk memberikan pendapat sebelum melaksanakan sesuatu instead of bras gitu lah. Nah, kurang lebih gitu. Tapi sempat dianggap remeh nggak sih, Bu? Nggak ada yang berani sih langsung, tapi dengar-dengar iya gitu. Di belakang. Iya. Apa sih bukan orang penyeberangan, emang nggak tahu apa-apa gitu ya. Tapi saya merasa itu juga ada biasnya saya sebagai perempuan gitu. Sekian dirut yang tidak dari industri itu, saya nggak pernah dengar orang ngomongin dia gitu. Yang ada orang, oh dia tuh dari industri misalnya dari industri keuangan, terus dia ke transport, hebat lah bisa jadi. Tapi kalau perempuan masih tanyain kan, nggak tahu penyeberangan, nggak tahu itu, ya nggak apa-apa sih. Buat saya kayak gitu-gitu ya udah lihat aja gitu. Nggak berasa discourage juga nggak sih. Oke. Berarti selama ini belum ada yang kayaknya langsung di depan nih. Emang berani? Kali ada yang berani, Bu. Siapa tahu kan gitu. Nggak ada. Tapi dari rekan kerja yang lain laki-laki juga fine-fine aja ya, Bu. At least di depan saya fine-fine aja. Ayo siapa tuh? Saya bercandanya gini, Mbak. Perempuan itu punya kekuatan yang bisa sambil senyum, sambil nginjek gitu. Itu. Terus yang kedua, kalau di bahasa Jawa lebih serius, lebih lucu. Gini, kalau sama cewek, terjemahnya gini kurang lebih. Kalau sama cewek, gak usah berantem deh. Kalau lu menang, lu kagak keren. Kalau lu kalah, udah pasti malunya. Jadi gak usah berantem. Mending gak usah cari ribut. Gak usah cari ribut gitu. Saya manfaatkan aja kalau ada mentalitas kayak gitu misalnya. Tapi gini, saya kalau ngobrol sama CEO yang perempuan itu, saya pasti nanya gini, Bu. Jadi punya tips nggak buat cewek-cewek yang masih muda-muda atau masih kecil-kecil, yang kayaknya butuh encouragement untuk, ya lu bisa, kamu tuh pasti bisa untuk bekerja di lingkungan yang even sangat maskulin. Ada nggak sih, Bu, yang mungkin sharing pengalaman atau tips yang bisa Ibu berikan untuk cewek-cewek di luar sana yang mau juga nih kayak Ibu? Gini, saya kebetulan riset saya di salah satu elemen riset saya di doktor itu adalah tentang self efficacy namanya. Kurang lebih self efficacy itu adalah cara kita memandang diri kita relatif terhadap kemampuan atau apa ya gampangnya level kepedean lah gitu ya. Kita memandang bisa apa enggak gitu. Nah, yang menarik di perempuan itu self efficacy-nya selalu lebih rendah dibandingkan kemampuan sesungguhnya. Jadi dia selalu merasa nggak pede padahal bisa terbuktinya gitu. Sementara cowok self efficacy-nya tinggi, kemampuannya lebih rendah dari self efficacy-nya. Jadi cowok tuh emang secara sosial di-encourage untuk pede gitu. Sementara kita enggak. Itu satu. Jadi ayo kita sadar bahwa yang bikin limit itu seringkali kita sendiri gitu. Bahwa lingkungan melimit ya udah itu given lah. Tapi kalau kita melimit ya udah makin nggak ada opportunity-nya. Nah, yang kedua dari
pembelajaran riset itu juga yang menarik, perempuan itu ternyata perlu role model dan mentor lebih daripada laki-laki. Yeah. Kalau laki-laki dia pengen merasa bahwa dia bisa karena sendiri, karena dirinya gitu. Tapi kalau cewek ternyata perannya mentor dan peran role model itu signifikan terhadap perjalanan dia. Jadi kalau saran tadi ya Mbak Kino nanya, kalau bisa belajar sama temen yang lebih senior, banyak nanya, banyak nempel, tanya referensinya apa, kalau baca buku apa, kalau boleh ngobrol, dan itu di BUMN dilakukan. Jadi Pak Ete ini kan sejak beberapa tahun lalu sudah mempromot perempuan untuk menjadi direksi ya gitu, dengan presentasi tertentu, dan ada programnya di mana kami nih yang lebih senior itu mementor kepada teman-teman yang lebih muda gitu. Memang ada program khusus. Ada programnya. Ya. Menarik tuh. Ya. Jadi sebenarnya buat perempuan-perempuan ini basically adalah jangan memandang rendah diri sendiri. Iya, itu dulu. Gitu. Jadi dan jangan takut untuk mencari role model sebenarnya, betul, kan. Betul. Karena sebenarnya nggak ada salahnya kalau misalnya kita bekerja itu kita punya panutan untuk kita menjalankan pekerjaan kita itu. Betul. Kan ya Bu. Iya. Minimal teman untuk kalau bisa lebih senior, bukan apa-apa. Bukan berarti mentor itu lebih pintar loh daripada mentinya, tetapi perjalanan dia lebih panjang. Ada pengalaman dia yang membuat dia lebih lihat lebih luas gitu. Iya, gitu. Betul. Oke. Tapi kalau buat Ibu ada role model nggak sih Bu? Saya dulu saya senang waktu kecil saya membaca Margaret Thatcher. Oke. Buat saya kenapa senang gitu baca Margaret Thatcher, karena dia adalah perdana menteri perempuan pertama ya di Inggris, dan dia bukan anaknya politisi, bukan anaknya siapa, benar-benar self-made. Terus yang kedua dia tough banget ya, sampai dia tuh harus mempertahankan ada satu pulau namanya Malvinas ya, atau Falkland. Itu dia sampai harus perang ya, saya bukan mau perangnya, tapi dia harus memutuskan yang sangat keras. Tapi ketika anaknya Margaret Thatcher itu hilang di ikutan Paris-Dakar, Paris, dia itu bukan jaim, dia menunjukkan vulnerability-nya dia sebagai ibu gitu. Dan menurut saya perempuan kalaupun sampai manapun, kalau sudah anak, ya dia tetap ibu gitu. Dan menurut saya keren banget ini. Dia tidak malu untuk menunjukkan sisi sangat manusiawinya sebagai ibu yang vulnerable. Waktu itu anaknya hilang beberapa hari ya, walaupun ditemukan. Gitu. Padahal dia julukannya The Iron Lady ya Bu? Iya, tapi she has really soft heart when it comes to anaknya yang laki. Dan dia nggak ragu dan nggak malu untuk menunjukkannya bahwa. Dan menurut saya itu human banget. Yes, gitu kan. Betul. Apapun jabatannya, ujung-ujungnya kan saya ibu gitu. Itu sebenarnya pekerjaan utama saya itu kan gitu. Jadi itu ya Margaret Thatcher yang menjadi role model ibu sampai saat ini. Sampai sekarang saya selalu mencoba melihat, kalau sekarang tuh ada banyak hal yang bisa saya lihat dari banyak orang ya, tapi ketika saya di YLKI, salah satu orang yang saya sangat hormati sampai sekarang adalah Ibu Erna Witular. Ibu Erna itu salah satu kekuatannya selalu ingat nama orang. Berapa puluh tahun pun kita kemudian ketemu. Terus kedua, beliau jabatannya apa aja, pernah jadi Menteri Lingkungan Hidup dan Perumahan ya, kalau salah. Itu beliau tuh sampai sekarang masih aktif, dan kadang-kadang ke kantor SDP juga kita ada project bersama untuk community empowerment gitu. Beliau dengan bawa kayak penyangga gitu ya, karena sudah lumayan sembuh ya. Tapi matanya yang cerdas dan masih semangat untuk bantu orang lain itu buat saya is the same Ibu Erna Witular yang saya tahu berapa dekade lalu gitu, dan itu keren banget. Nggak ada gue dulu menteri, nggak ada ajudan, nggak apa, jalan-jalan aja sendiri, ada driver aja, seperti itu gitu. Keren banget itu. Jadi sampai usia lanjut pun masih ingin bermanfaat bagi orang lain walaupun ada keterbatasan fisik ya. Tapi kan kalau pikirannya masih bisa digunakan, itu dia, keren banget. Itu jadi kekuatan besar juga ya. Betul Mbak Kina. Oke, kita balik lagi ke ASDP. Tadi kan Ibu bilang kan ASDP itu ada 6.000
karyawan lebih. Ada 36 pelabuhan, ada punya 200 lebih armada kapal. Betul. Nah, dalam memimpin ASDP ini bagian mana sih Bu yang menurut Ibu ini paling menantang untuk diurus atau untuk diperhatikan gitu? Mau kapal, pelabuhan, atau karyawan? Gini, pertama saya sering mengingatkan saya dan teman-teman, kita ini di bisnis kapal itu adalah bisnis yang setidaknya sama tuanya dengan bisnis Nabi Nuh, yaitu kapal. Kapal. Jadi ini bisnis tua banget gitu ya dari segi nature-nya, tetapi tantangannya gimana yang tua itu membawa kebaruan kan. Nah, salah satu yang kita mencoba menantang diri kita sendiri adalah kita harus pastikan kita harus selalu punya inovasi. Dan inovasi itu nggak bisa by project. Kita itu harus jadi pabrik inovasi. Maka kami mungkin adalah salah satu dari tidak banyak perusahaan yang punya divisi khusus inovasi. Di mana kami bikin mencoba membangun culture inovasi dengan rewardnya, dengan kompetisi, dengan program-program, di mana bisnis yang aslinya lama ini, gitu, yang ancient tua. Gitu, itu bisa selalu menghantarkan kebaruan kepada konsumen. Itu yang kita coba challenge ourselves ya. Nah, dalam hal itu saya bersyukur karena kurang lebih 70% karyawan sekarang tuh komposisinya adalah 70% tuh milenial dan bawah, dan 30% adalah yang saya bilang orang yang wisdomnya lebih banyak. Nah, buat saya kalau ngomong umur nanti ageism ya. Saya ngomong itu menarik karena si yang lebih senior itu, kalau saya bilang punya wisdom, punya perjalanan panjang, punya pengalaman yang nggak bisa dengan mudah tergantikan jam terbang itu. Tapi at the same time, nih anak-anak teman-teman yang 70%-an ini, dia milenial yang punya ide bagus, ide yang out of the box. Masih semangat. Semangat banget. Saya bilang mereka adalah kelompok energi. Kalau energi dan wisdom kita satukan dengan pas gitu, mestinya perusahaan manapun, termasuk ASDP tentu saja, ya kita jadi tahu ke depan mau ngapain. Jadi kalau ditanya gimana sih ngelola itu, bagaimana membalanskan antara bisnis legacy yang kita punya ini sekarang dengan kebaruan apa yang kita bisa tawarkan ke depannya. Berarti itu sebenarnya jalan bareng semua ya Bu, maksudnya bisnis dan dari dalamnya kita juga inovasi juga, ditunjang juga dengan komposisi karyawan yang menurut saya cukup ideal. Itu ideal ya. Karena kan yang lebih senior mereka pasti ngasih pengalaman dan dalam banyak hal ya Bu. Sementara si yang masih muda-muda ini kan masih kuat lari, masih semangat, tapi otaknya masih suka nggak sabar. Yang ngerem berarti yang lebih senior kan. Nggak sabar dan agak songong. Bosenan banget kan anak-anak muda sekarang itu kan. Yang ini tuh, yang ini juga punya wisdom yang ini, tapi mungkin fresh ideas nggak dapet gitu ya dari yang lebih senior kan. Combining menurut saya optimal. Sejauh ini gimana hasilnya Bu? Dari combining dua profil yang berbeda ini? Sejauh ini mungkin ini dilihat dari dua hal yang kunci ya. Satu, kualitas pelayanan kita saya kira bisa dilihat lah. Tiketing yang tadinya penuh intrik dan dosa ada di pelabuhan yang tadinya manual sekali, kemudian kemungkinan ada fraud-nya tinggi, sekarang semuanya digitalize, semuanya reservasi online gitu. Kemudian itu yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian yang berikutnya dari segi yang lain, misalnya culture itu kita udah budayakan, kita mencetak orang-orang dengan terstruktur, mau jadi apa, pendidikannya kayak apa, kita banyak benchmark ke perusahaan lain di luar negeri supaya sekali lagi bagaimana bisnis legasinya bagus, kemudian kebaruannya selalu ada. Tadi Bu berbicara soal tiket nih, kan digitalisasi tiket ini sebenarnya bukan hal yang mudah ya, karena dari yang sangat manual terus sekarang full digital gitu-gitu.
sempat dapat ancaman nggak sih? Bener nggak sih Bu? Ibu sempat dapat ancaman karena mengubah sistem itu gitu dan sampai dikawal bahkan sama aparat ya? Iya, iya. Betul, karena kalau manual itu, waktu saya mulai itu kalau musim, lebaran, satu hari itu ada uang yang beredar, cash, di pelabuhan, itu sekitar 5 sampai 8 miliar sehari. Itu Wow. uang cash, yang berserakan, karena kita manajemennya, cash manajemennya buruk. Nah, kalau ada cash, kira-kira eee, banyakan yang seneng dong, cash itu gampang banget gitu, nilep dikit, udah nggak Iya. kelihatan gitu. Iya iya. Nah, ketika digital, ya tidak mudah sama sekali, antara lain karena ada orang yang memang selama ini teruntungkan dengan sistem cash kan. Iya. Terus yang kedua, kompleksitasnya adalah kita itu bukan orang loh yang kita seberangkan, yang paling ada orang, tapi yang paling banyak adalah kendaraan. Kendaraan ya. Kendaraan itu ada 9 golongan. Dari yang kendaraan kecil sampai truk trailer yang gedenya segaban itu. Yang bawa barang. Yang bawa barang. Nah, sekarang dengan perubahan yang tadinya biasanya go show, terus dia harus reservasi online, itu kan nggak mudah perilakunya, harus berubah dengan cepat. Iya. Nah, itu orang nggak nyaman juga gitu. Nah, orang suka misalnya membandingkan dengan pesawat atau kereta, beda banget. Kalau pesawat atau kereta nggak punya tiket, suruh pulang, tinggal balik kanan aja. Iya. Kalau truk tadi yang panjang banget nggak punya Masa tiket, balik? suruh balik gimana gitu. Jadi memang challenge secara operasionalnya lebih besar sih. Tapi sudah we are on the right track. Kita percaya masih ada prosesnya. Kita akan sekarang dalam proses untuk lebih mempermudah lagi dan makin auto lagi supaya intervensi manusianya makin sedikit. Jadi kita sedang menggodok untuk selama ini reservasinya basisnya ada pakai apps dan pakai basis email. Kita sedang menggodok untuk berbasis WA. Dan karena semua orang pakai WA semua, kemudian itu yang kita ingin kerjakan betul. Gitu. Nah ini kan ASDP juga tidak mungkin tidak terdampak pandemi ya Bu. Kita pandemi agak lama nih. Betul, Waktu itu kondisinya seperti apa dan apa yang Ibu lakukan untuk menyelamatkan perusahaan ini gitu biar nggak terlalu terdampak atau gimana? Ya, yang kami bersyukur pas pandemi kita tetap profitable. Setahu kami perusahaan transportasi yang profitable kayaknya hampir nggak ada, gitu ya, yang di BUMN ya. Kemudian tapi turun profitnya, wajar. Nah, tapi yang menarik justru pandemi itu karena nggak boleh berhubungan dengan manusia juga upaya kita untuk digitalisasi yang sudah kita mulai itu terakselerasi lagi, lebih cepat lagi gitu. Jadi nanti maka evolusi berikutnya kan saya tadi sampaikan WA ya, makin manless gitu. Ada hal-hal yang udah dikerjakan oleh mesin dan oleh AI nanti. Misalnya untuk tahu golongan sedang kita kembangkan, nanti biar udah aja tercapture oleh AI, ceklek gitu. Dia udah tahu ini berarti tiketnya ini, tiket yang dia beli bener gitu. Nah, nanti itu jadi dua ya, kita yang kebaruan yang kita proses untuk konsumen dengan kemudahan WA dan dengan makin manless. Selain itu ada rencana lagi nggak Bu dari ASDP untuk melayani masyarakat, misal dari sisi armada untuk meningkatkan kenyamanan penumpang atau lain sebagainya, itu mau bikin apa lagi sih Bu? Bikin yang pasti tadi proses kemudahan untuk pemesanan digitalisasi itu kita luncurkan di semua pelabuhan yang kami kelola di luar juga, di luar Jawa maksud saya, dengan walaupun infrastrukturnya Jawa sama luar Jawa agak beda, jadi modelnya nggak sama persis, tapi sudah cashless di pelabuhan-pelabuhan kami. Kemudian saya akan fokuskan Merak Bakauheni ini untuk kemudahan tadi, dan kita akan makin kuatkan konektivitas dengan wisata di Bakauheni, di Bakauheni Harbor City. Jadi kita lagi godok apa skema yang pantas karena kita ingin penyeberangan itu bukan hanya kebutuhan logistik,
tapi juga adalah bisa menawarkan pengalaman yang menyenangkan gitu. Oke. Mungkin banyak orang yang belum pernah menggunakan jasa penyeberangan. Mbak Gina pernah nggak? Pernah, Bu. Kapan terakhir? Udah lama ya. Tahun berapa? Kayaknya saya SMP deh, Bu. Ya ampun, udah berubah banget. Nah itu, mungkin buat saya yang udah lama banget atau malah belum pernah. Dan gitu, SMP jelek banget pasti kan, Ya, Bu. kapalnya mengerikan gitu kan nyebrang. Jembatannya nih mau masuk kapal tuh masih yang Krek gitu. Aduh, SMP. Padahal sekarang Mbak Gina udah SMA ya, maksudnya. Sudah SMA. Jadi udah berubah banget gitu. Iya. Nah, untuk orang yang kayak saya atau yang bahkan belum pernah sama sekali ya Bu pakai jasa kapal penyeberangan. Mbak Ellen kayaknya doesn't do her work ya. No. Iya itu. Jadi Ibu bisa jelasin nggak? Ini sebenarnya ASDP menawarkan layanan apa saja ini dari mulai di pelabuhan dan di kapal itu. Oke. Kondisinya kayak apa sih? Gitu. Pertama, kita mulainya bahkan bukan dari pelabuhan, tapi sebelum pelabuhan Pesan tiket ya. bisa pesan tiket sambil tiduran. Oh. Ada sekian ratus channel kita bisa ya. Iya. Kemudian bisa kalau mau dari Merak nih, bisa tidur dulu di hotelnya di Merak gitu, di terminal kita ada. Bisa jajan dulu di situ. Terus naik kapalnya ASDP, nyebrangnya cuma 1 jam sailing time-nya. Iya. Dulu tuh bisa 2-3 jam. Betul. Ya. Nah dari situ mau ke Bakaheni bisa jajan macam-macam. Nah, bisa di terminalnya, bisa kita ada namanya Bakaheni Harbor City, ada Seagull Park, ada Krakatau Park. Jadi Krakatau Park itu adalah theme park yang dibangun oleh Jatim Park. Oke. Grup Jatim Park tuh punya proyek pertama di luar Pulau Jawa tuh di Bakaheni. Iya. Dari situ udah bisa main di situ, mau pulang lagi juga bisa. Itu bisa sehari itu kalau kayak gitu. Terus kalau mau ke Lampung berikutnya, karena Lampung tuh banyak banget loh tempat pariwisata yang sangat bagus gitu. Tapi orang Indonesia Jakarta nih mentalitasnya tuh belum mau pergi ke barat, masih perginya ke baratnya puncak gitu. Maksudnya padahal kalau ke arah barat menuju arah Sumatera sebenarnya sekarang seamless gitu. Kita jalan dari Jakarta ke Merak cuman paling 1,5 jam, terus nyebrang sejam dan nggak macet kayak di puncak. Tapi mentalitas itu memang perlu dibangun dengan kita sosialisasi gitu. Dan apa namanya, memastikan bahwa ini fasilitasnya juga banyak, mereka bisa menikmati semua itu gitu kan. Betul. Iya benar ya Bu. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplor di situ aja gitu. Apalagi kan ada Harbor City itu kan, ada theme park nih, tapi dekat pelabuhan gitu kan. Iya. Gitu. Kalau soal penambahan armada atau rute, gimana? Ada mau ditambah lagi, Bu? Gini, kalau rute itu kita sekarang melayani lebih dari 300 rute ya. Itu kalau dibandingkan dengan seluruh perusahaan feri seluruh dunia, nggak ada yang melayani rute sebanyak kita. Nggak ada, Bu? Nggak ada, karena kita kan archipelago terbesar juga ya. Nah, itu gitu, dan setiap saat selalu ada penambahan, tetapi yang kita juga sedang memperkuat melalui anak perusahaan adalah dengan long distance ferry namanya. Jadi ada kalau biasanya kan penyeberangan antar pulau satu titik gitu, 2 titik dihubungkan. Ini juga ada yang dari Surabaya ke Labuan Bajo, misalnya kayak itu anak perusahaan terlibat di situ. Iya. Tapi, selain di Bakauheni Bu, karena kan Bakauheni udah di-upgrade nih ya, bisa kita bilang sudah di-upgrade. Kalau pelabuhan lain di luar Jawa selain Bakauheni ada yang di-upgrade lagi? Ketapang Gilimanuk juga sedang tahun ini kita sudah selesai rancangannya untuk membuat sesuatu yang lebih lebih tourism friendly, yang karena baik Banyuwangi maupun Bali kan udah masing-masing udah daerah wisata banget gitu, dan kita ingin juga menjadi bagian dari ekosistem pariwisata di situ. Kemudian pelabuhan-pelabuhan lain memang nggak sama persis dengan Merak Bakauheni ya. Gambaran aja Mbak Kino, Merak Bakauheni itu 60% dari total penyeberangan seluruh Indonesia dari segi volumenya. Yang lainnya volumenya lebih kecil dari ini itu. Tidak cuma orang tapi barang juga ya? Iya, sangat-sangat barang. Mungkin 60-an% yang lewat berupa itu barang. adalah truk yang membawa barang, bukan barang kayak kargo gitu ya, beda ya. Nah, kemudian pelabuhan-pelabuhan lain nggak sama persis, tapi semua pelabuhan sudah dalam keadaan yang kalau dibandingkan 5-6 tahun lalu udah jauh lebih bagus. Baik tempat pelayanannya maupun dermaganya sudah jauh lebih bagus. Juga kapal-kapalnya. Oke. Nah,
Tadi Ibu bilang bahwa Indonesia adalah negara kepulauan nih, archipelago gitu. Nah, Ibu punya bayangan nggak sih ke depan ini kayaknya transportasi laut tuh bakal seperti apa? Atau Ibu punya impian pengennya tuh kayak apa sih Bu kondisi transportasi laut nih? Kalau gini, kalau dari segi efisiensi, apalagi untuk kepulauan kayak kita, saya berpandangan transportasi penyeberangan ASDP itu efisien banget dengan RoPax itu. Karena istilahnya dari first mile sampai last mile itu udah seamless aja gitu. Nggak ada pembongkaran, bongkar muat barang di pelabuhan. Seringkali kan itu yang menjadi hambatan serius. Nah, itu satu. Jadi kedepannya saya yakin ini masih sangat dibutuhkan. Terus yang kedua terkait dengan pengennya kayak gimana? Kalau mimpi saya, kita ingin di pelabuhan itu tidak hanya menjadi tempat transit, tapi tempat di mana value added bisa diciptakan. Misalnya gini, kalau sekarang nih ada daerah yang punya pisang banyak gitu di satu daerah gitu. Kemudian dia taruh di misalnya pisang itu mau dijadiin apa, pisang goreng yang di-pack misalnya. Nah di beberapa tempat pelabuhan yang kami punya yang cukup lebar, sebenarnya bisa di pelabuhan itu dibikin processing unit yang sederhana, misalnya repacking atau apa. Misalnya saya nggak tahu, pisang goreng yang kemudian dibukukan harusnya ada cold storage. Intinya di pelabuhan itu bisa menjadi sentral titik untuk redistribusi atau repackaging. Itu saya mimpinya ke situ sih, bahwa pelabuhan menjadi tempat di mana value added bisa diciptakan. Ada nggak sih Bu contoh negara yang mungkin bisa jadi contoh kita juga untuk mengembangkan transportasi pelabuhan dan penyeberangan gitu? Kalau dari tadi untuk ciptakan value added itu saya sendiri pernah lihat salah satu yang terbesar itu di Belgia. Jadi dia misalnya ada impor jus jeruk gitu yang dalam bentuk tangki. Nah di pelabuhan itu dia punya processing unit di mana yang dari tangki itu dibikin dus-dus jus jeruk segini, yang lebih kecil. Atau dia juga punya unit di mana ada mobil dari Amerika Tesla gitu misalnya. Yang warnanya masih warna abu-abu dasar tuh. Nanti dia dicatnya di pelabuhannya dia, gitu. Tapi memang pelabuhannya mesti besar sekali. Artinya saya bicara dalam konteks kalau lahannya memungkinkan, kita bisa menjadi perpanjangan dari beberapa processing unit. Gitu. Kalau di Asia sendiri ada nggak sih Bu yang bisa kita lihat? Di Cina ada beberapa, di Cina ya yang kayak gitu juga. Tapi lahannya emang besar banget gitu. Nah, kita nggak harus besar-besar banget sih kalau ada yang spesifik. Bisa gitu, itu dimungkinkan. Misalnya kalau di kita antara Merak Bakauheni yang lebih mungkin Bakauheni misalnya. Bisa disesuaikan dengan misalnya di daerah di mana ada pelabuhan itu dan ada industri apa gitu ya. Oke, kayaknya kita udah cukup banyak nih Bu Ira ngobrolnya. Terima kasih banyak sudah bersedia sharing, ngasih pandangannya, ngasih pengalamannya ke kami, ke saya. Sampai jumpa di lain kesempatan Bu. Saya tunggu di Merak Bakauheni. Boleh. Ya? Mbak Ellen nih, not doing her job. Makasih Bu. Saya terima kasih banyak. Terima kasih.